Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Insya Allah dalam keadaan baik ya. Kita semua tetap semangat menjalani hidup ini walaupun di masa COVID. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang SWOT peluang usaha, yaitu analisis usaha ekonomi di masa pandemi COVID. Ya, saya mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan SWOT. Nanti kita akan membahas di sini pengertian dari SWOT itu sendiri, penjelasan, analisis, dan juga peta pikiran, dan juga kesimpulan. Kita akan membahas tentang problematika yang disampaikan, yang dirasakan oleh masyarakat ya. Terutama saya akan menyoroti dalam masalah sosial ekonomi, yaitu peluang usaha. Karena banyak di antara masyarakat yang mungkin tidak bekerja lagi di masa pandemi ini. Ya, kita akan bahas apakah SWOT itu. Ya, SWOT itu adalah analisa atau analisis SWOT adalah merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, ya, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threat, ya, sebuah perusahaan dalam suatu proyek atau bisnis atau peluang usaha. Ya, di sini kita gambarkan strength, ya, weaknesses, opportunities, dan threats. Strength, kita akan bahas apakah itu kekuatan. Apa kekuatan usaha yang akan kita jalani di masa pandemi? Misalkan mereka yang kehilangan pekerjaan bisa membuat usaha baru ya dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan di sini saya mengambil contoh usaha nasi uduk ya. Mungkin kita mengambil contoh yang simple dulu ya, yang tidak begitu besar. Kita di sini melihat nasi uduk peluang usahanya seperti apa ya. Karena dari nasi uduk ini tentunya orang suka dengan nasi uduk ya, tidak hanya orang Betawi tapi hampir semua orang suka nasi uduk ya. Dan harganya terjangkau. Kalau kita di Jakarta ini biasanya untuk sarapan pagi ya orang-orang makan nasi uduk. Tapi tidak hanya pagi, sekarang malam pun ada ya, sore. Dan merupakan makanan simpel tadinya ya, cuma nasi sama mie biasanya dulu ya, atau sama tempe. Tapi sekarang lebih modern lagi, ada ayam ya dan lainnya ya. Dan makan ini dicari untuk sarapan, makan malam, dan lain-lainnya. Dan bahkan juga untuk acara-acara hajatan ya, bisa dengan nasi. Apa kelemahannya dari kalau kita ingin memulai usaha nasi uduk ya? Kita lihat dari usahanya ini. Tentunya kita kalau usaha itu akan melihat harga barang pokok tentunya turun naik ya, fluktuatif. Misalkan berasnya sedang mahal atau bahan pendampingnya ya, seperti mungkin telur, tahu, atau yang lainnya ya, cabai untuk sambelnya itu akan fluktuatif dan terbatas waktu. Biasanya kalau sarapan dia orang mengambil jadi nasi uduk, atau sore sekarang juga ada, jadi tidak sepanjang waktu. Kelemahan yang lain mungkin kurang variatif. Ada juga yang mungkin kelemahannya menjual nasi uduk kurang variatif ya, jadi kurang menambah selera yang membeli. Melihat dari peluang atau kesempatan ya dari usaha nasi uduk yang akan kita jalani. Apa saja kesempatan yang dapat ya kita dapatkan dari usaha ini? Misalkan kalau kita jual nasi uduk tidak hanya yang di rumah kecil-kecilan, tapi kita juga nanti memperbesar menerima catering atau pesanan untuk hajatan atau lain-lainnya, atau buka restoran nanti jika sudah berkembang lebih besar ya, seperti restoran nasi uduk Tanah Abang ya, itu sudah terkenal ya. Dan juga mungkin di kedai pinggir jalan nasi uduk, walaupun
kecil ya, seperti meja dengan bangku sedikit gitu, tapi itu sudah mendapatkan pelanggan yang banyak ya. Kalau rasanya juga mantap ya. Kesempatan sekarang, apakah ancamannya? Kalau kita ingin membuka usaha nasi uduk ya, kita bisa lihat tentunya semua usaha juga ada saingan ya, tidak hanya nasi uduk ya, usaha-usaha yang lain juga ya, dari tekstil, dari pangan ya, dan yang lainnya. Dan juga harga yang bersaing, misalkan kita dijual satu porsi misalkan 15.000, ada yang jual lebih rendah atau lebih tinggi ya, harga yang bersaing ini yang menentukan kemajuan dari usaha kita. Tempat yang kurang strategis ancamannya, nah ini mungkin kalau dulu kita mengharapkan bisa berjualan di tempat yang strategis di pinggir jalan, tapi dengan adanya teknologi itu bisa diatasi sebenarnya ya. Kita bisa dengan orderan online ya, walaupun di rumah bisa menjalankan usaha ini gitu ya, seperti itu. Jadi bisa menerima pesanan nasi uduk ya, seperti peluangnya dibandingkan dengan ancaman. Jadi kita melihat kalau peluangnya besar, ancamannya kecil, kita akan maju terus usaha nasi uduk. Tapi kalau ancamannya lebih besar ya, kelemahan-kelemahan yang lebih besar, peluangnya kecil, mungkin kita bisa berpikir 2 kali untuk memulai usaha tersebut. Jadi strategi di sini yang bisa kita pakai ya, mungkin menjaga kualitas rasa ya. Rasa itu paling utama untuk suatu usaha makanan kuliner, karena berbagai macam, misalkan nasi uduk banyak yang jual, tapi orang akan menuju ke kita ya, usaha kita, jika rasanya bagus. Jangan sampai kita menggunakan rasa karena hanya ingin misalkan harga murah ya, seperti itu. Kita tetap misalkan harga kita mahal tapi oke rasanya gitu ya, lalu ya harga tetap tidak terpengaruh oleh saingan. Kok kita mahal ya, kok misalkan restoran nasi uduk si A lebih murah gitu ya, kita tidak terpengaruh. Kita tetap di harga kita walaupun ya tinggi misalkan ya, itu karena pelayanan kita, kualitas pelayanan harus dijaga. Dan SDM yang optimal strateginya, kita harus benar-benar mencari sumber daya manusia yang menjalankan usaha ini yang benar-benar optimal kerjanya ya, baik ya dari segi kerja maupun hasil yang dicapai ya. Dan juga kualitas tampilan nasi uduk kita, walaupun misalkan sederhana tapi misalkan enak, atau jika ada orderan nasi box ya, kita bisa mengemas dengan kemasan yang bagus ya, walaupun tidak mahal tapi bagus ya, seperti itu ya. Jadi strateginya ini bisa kita jalankan untuk menjalani usaha walaupun awalnya kecil. Di sini kita akan saya simpulkan bahwa bila kesempatan lebih besar dari ancaman, maka usahakan kita lanjutkan bertahap ya, dari yang kecil insya Allah menjadi besar. Tapi kalau kita lihat sebaliknya, jika ancaman lebih besar, maka lebih baik dihentikan atau mencari usaha lain yang kira-kira peluangnya lebih besar. Gunakan kecanggihan teknologi, misalkan dengan orderan misalnya GoFood, ada misalnya GoSend gitu ya. Jadi walaupun tidak mempunyai tempat yang strategis, bisa usaha dari rumah ya, itu bisa dilakukan untuk usaha makanan lain juga, seperti itu. Dan yang selanjutnya, tingkatkan kekuatan internal untuk kemajuan usaha ya. Internal itu sangat mendukung, terutama sebagai ketuanya ya, yang mempunyai usaha, dan juga langsung itu di bawah pengawasan kepada karyawannya yang mengerjakan. Dan lalu terus menganalisa berkala kemajuan usaha, setiap berkala misalkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, terus dianalisa. Misalkan makanan, apakah ada perubahan ya, kemajuan teknologi atau kemajuan rasa kuliner yang harus dipertimbangkan ya. Jadi kita juga melihat pangsa pasar. Misalkan anak milenial sekarang sukanya dengan apa ya,
nasi uduknya dengan ayam misalkan, atau dengan pecel lele, atau dengan yang lainnya ya, atau dengan keju mungkin ya, itu seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat pangsa pasar untuk kemajuan usaha. Sekianlah sedikit gambaran analisa yang dapat kita lakukan dalam menjalankan peluang usaha di masa pandemi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.